Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang kontraktor di California mencetuskan suatu ide inovatif dalam menjual rumah-rumahnya. Ia pikir cara yang baik untuk membuat sebuah rumah tampak menarik adalah dengan menghadirkan keluarga di dalamnya saat ia memamerkan rumah itu kepada calon pembeli. Maka ia menyewa para aktor untuk memerankan keluarga bahagia dalam rumah-rumah yang dibangun oleh perusahaannya. Bahkan para pembeli dapat bertanya kepada para aktor tentang kondisi rumah itu. Setiap anggota keluarga palsu itu menjalankan perannya masing-masing. Ada yang memasak, menonton televisi, dan bermain, sementara para calon pembeli rumah melihat-lihat. Pemalsuan seperti ini memang tidak salah, namun akan menjadi berbeda ketika kita merenungkan kepura-puraan para pemimpin agama Yahudi di zaman Yesus. Mereka pura-pura mengasihi Allah, dengan saleh mereka membuat daftar aturan yang harus dipatuhi oleh umat dan mereka sendiri. Namun ini hanya cara agar mereka tampak saleh. Mereka bahkan menganggap aturan buatannya sama penting dengan hukum yang langsung difirmankan Tuhan. Karena itu Yesus dengan keras menyebut mereka munafik. Di ucapan hanya di bibir saja, mereka menghormati Allah, tetapi hati mereka berkata lain. Mereka jauh dari Allah. Orang-orang di masa kini pun banyak yang berpura-pura seperti ini. Secara lahiriah, kita seperti orang Kristiani yang baik karena rajin doa, rajin misa, mentaati beberapa peraturan sesuai hukum, dan berkata benar. Kita berkata kita mengasihi Yesus, tetapi mungkin hati kita jauh daripadanya. Allah menghendaki kita untuk tidak berpura-pura. Allah melihat jalan kita dan mengenal hati kita. Apa yang dapat kita sembunyikan darinya?
Kebenaran lahiriah tidak menyelamatkan. Tuhan tahu lubuk hati kita yang terdalam. Saudara-saudari yang terkasih, membaca dan merenungkan Injil hari ini sebenarnya kita tidak sedang berhadapan dengan teks kitab suci yang berbicara tentang higienitas atas kesehatan, sebab yang dijadikan alasan oleh beberapa orang Farisi dan ahli Taurat untuk mempermasalahkan para murid yang tidak membasuh tangan sebelum makan bukanlah masalah higienitas dan kesehatan, tetapi masalah adat istiadat yang berkaitan dengan kenajisan. Menurut tradisi Yahudi ada banyak sekali barang yang najis, seperti makanan yang disebutkan dalam Imamat bab 11 ayat 1-47, binatang mati Imamat bab 5 ayat 2, bab 11 ayat 24-28, bab 17 ayat 15. Mayat atau tulang belulang, Bilangan bab 9 ayat 6-7, bab 19 ayat 11-16. Kuburan, Bilangan bab 19 ayat 16. Penyakit kusta, Imamat bab 13 ayat 3, Bilangan bab 5 ayat 2 ayat 3. Lelehan dari tubuh, misalnya darah haid, Imamat bab 15 ayat 2, Bilangan bab 5 ayat 2. Wanita bersalin, Imamat bab 12 ayat 2, dan lain-lain. Kenajisan itu menular, maka setiap orang yang menyentuh orang atau barang yang najis akan ikut menjadi najis. Contohnya, seorang wanita sedang haid berarti semua yang disentuhnya najis. Pakaiannya najis. Kalau ia ke pasar, semua barang yang dipegangnya najis. Uang yang dipegang untuk membayar ikut najis. Penjual yang menerima uang najis tersebut ikutan najis juga. Lalu semua barang yang disentuh penjual tersebut juga najis. Kalau ada pembeli lain yang membeli bahan makanan yang sebelumnya telah disentuh oleh wanita najis tadi, maka yang najis tidak hanya bahan makanan tersebut, tetapi juga pembeli yang tidak tahu apa-apa tersebut. Sampai di rumah setelah dimasak, yang dihasilkan adalah makanan najis. Anggota keluarga dan semua yang makan ikut najis juga. Kalau mereka salaman atau menyentuh orang lain, mereka semua jadi najis, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian, hidup menjadi sangat kompleks dan penuh beban, karena semua orang boleh dikatakan najis, entah dirinya sadar atau tidak, tahu atau tidak tahu. Saudara-saudari yang terkasih, situasi semacam inilah yang hendak dibongkar oleh Yesus. Ia hendak membebaskan para pengikutnya dari hukum dan adat istiadat yang membebani dan membuat hidup tidak happy. Ia menegaskan bahwa menyentuh sesuatu yang najis itu tidak membuat orang ketularan najis. Maka Yesus menyentuh dan menyembuhkan orang kusta, membiarkan dirinya disentuh wanita yang sakit pendarahan. Ia juga menyentuh mayat dan membangkitkan orang mati. Baginya juga tidak ada makanan yang haram dan menajiskan, sebab bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari hati, itulah yang menajiskan orang. Di sini Yesus menegaskan bahwa yang membuat orang itu najis sehingga dirinya kotor, tercemar, tidak bersih dan tidak suci bukanlah makanan atau minuman yang dimakan dan diminum, tetapi hal-hal jahat yang keluar dari hati. Kata-kata yang tidak baik yang kita ucapkan seperti sumpah serapa, umpatan, bulian, penghinaan, kutukan, ungkapan kebencian atau kemarahan yang lainnya, itulah yang menajiskan kita. Dan sekarang hal itu tidak hanya terjadi melalui kata-kata lisan, tetapi juga apa yang kadang sering kita tulis di ruang publik, misalnya di Facebook, di Twitter, di TikTok, dan lain-lain. Maka kita harus berhati-hati dalam berkata-kata
baik secara lisan maupun tulisan, supaya jangan menjadikan kita sendiri najis sehingga dijauhi dan dihindari orang. Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari seorang laki-laki yang mencuri makanan dijatuhi hukuman gantung oleh raja di wilayahnya. Ketika ditanya apakah dia mempunyai pesan terakhir, pencuri itu menjawab, "Ketahuilah yang mulia bahwa saya bisa menanam biji apel di tanah, dan ia akan tumbuh dan berbuah dalam 1 malam. Itu adalah rahasia yang diajarkan oleh ayah saya, dan saya sangat menyayangkan jika rahasia ini ikut mati bersama-sama saya." Akhirnya dipilihlah 1 hari untuk menanam biji itu sebelum pencuri itu dihukum mati. Pencuri itu menggali lubang dan berkata, "Biji ini hanya bisa ditanam oleh seseorang yang tidak pernah mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Karena saya telah menjadi pencuri, maka saya tidak bisa menanamnya." Kemudian raja bertanya kepada Perdana Menteri untuk menanam biji itu. Tapi dia merasa ragu dan berkata, "Yang mulia, saya teringat bahwa ketika masih muda, saya pernah mengambil sesuatu yang bukan milik saya, jadi saya tidak bisa menanam benih itu." Bendahara raja ketika diminta untuk menanam benih itu pun meminta ampun dari raja sambil berkata bahwa dia juga pernah suatu kali mengambil dan menyimpan barang berharga milik ayahnya. Pencuri itu menoleh ke arah mereka sambil berkata, "Anda semua orang besar dan berkuasa. Anda tidak menginginkan sesuatu apapun, tapi meski demikian, Anda tidak bisa menanam biji itu. Sedangkan saya yang mencuri sedikit makanan agar tetap bisa hidup, akan digantung." Senang dengan kebijaksanaan pencuri itu, raja pun mengampuni dia. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebenarnya adalah gambaran orang Farisi masa kini yang membangun kesucian dan menjaga diri dengan memagari serta membuat larangan bergaul dan berdekatan dengan mereka yang dicap sebagai pendosa dalam tanda petik. Sikap diskriminatif, pengucilan, rasa jijik, bully, menolak, mengadili, menghukum, dan meremehkan sesama tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Justru sebaliknya, Yesus mengajarkan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Dengan ini Yesus hendak mengatakan bahwa ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah pemahaman dan revolusi yang dibuat oleh Yesus. Ia tidak mendidik kita murid-muridnya untuk mengusahakan kesucian dengan menjauhkan diri dari dunia orang berdosa. Semoga kita tidak hanya memuliakan Allah dengan bibir saja, tetapi juga dengan hati dan cara hidup kita yang baik. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menyatakan perintah yang baru, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Kami mohon berilah kami kekuatan untuk menjadi pelaksana-pelaksana perintah-Mu itu dengan setia, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.